Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dewan Pimpinan Cabang Wirakarya Kabupaten Dairi, Bapak Gopma Sinaga, SH.MH. Maju terus, pantang mundur. Yang saya hormati, Panitia Pelaksana Perlombaan Lomba Cipta, Baca Puisi, dan Pidato Berbasis Online tahun 2020 yang diketuai oleh Bapak Esron D.L. Tobing, serta Dewan Juri yang saya hormati. Dan tidak luput seluruh masyarakat Kabupaten Dairi yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih dapat menikmati dan menjalani kehidupan kita hari ini, terkhusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya yang bertema lingkungan dan kesehatan. Kita semua tahu, lingkungan adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaat, termasuk interaksi antara seluruh spesies dan sumber daya alam. Dan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari yang saya sebutkan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan dan kesehatan memiliki relasi yang kuat. Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang esensial. John Gordon mengatakan, sehat merupakan keadaan seimbang dari berbagai faktor. Adapun faktor yang dimaksudnya adalah agent atau pembawa penyakit, host yang artinya penjamu atau manusia, dan environment yang artinya lingkungan. Ibarat sebuah permainan jungkat-jungkit, lingkungan adalah titik porosnya. Apabila terdapat keseimbangan antara agent, penjamu, dan lingkungan, maka kesehatan akan baik. Namun, apabila terjadi perubahan lingkungan, dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan ke arah agent maupun ke arah penjamu, yang artinya rentan timbul masalah kesehatan atau penyakit. Seperti pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini, yang awalnya timbul dari pola hidup tidak sehat dan pencemaran lingkungan. Adalah bukti adanya perubahan lingkungan ke arah yang buruk, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara agent dan penjamu. Berfokus pada pandemi COVID-19 saat ini, kita bisa menyaksikan berapa banyak korban yang telah berjatuhan akibat virus corona ini. Terkonfirmasi ada 5.676.415 kasus positif COVID-19 di 216 negara di seluruh dunia hingga Rabu 27 Mei 2020. Dengan total sembuh sebanyak 2.426.044 jiwa dan meninggal dunia sebanyak 352.094 jiwa. Dengan Amerika Serikat yang masih menempati posisi pertama, total kasus virus corona yakni sebanyak 1.725.113 kasus. Dan Indonesia sendiri menempati posisi ke-32 dengan total kasus sebanyak 23.165. Dan angka ini dimungkinkan akan terus naik apabila kita tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan dan PSBB yang telah dibuat oleh pemerintah. Bagaimana PSBB dan protokol-protokol kesehatan itu dapat mengontrol penyebaran COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang menular dengan cepat.
Berdasarkan hasil dari riset Departemen Matematika Universitas Indonesia, mereka mengaitkan COVID-19 ini dengan eksponensial atau perpangkatan yang menghasilkan suatu rumus yang dapat menunjukkan seberapa cepat COVID-19 itu dapat menyebar. Mereka menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan yang tegas dan strategis dari pemerintah dan pematuhan yang baik oleh seluruh masyarakat terhadap PSBB dan protokol-protokol kesehatan itu terbukti dapat mengontrol penyebaran virus ini. Sebab dengan melakukan social distancing dan stay at home akan dapat mengurangi variabel jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien positif COVID-19. Dengan menggunakan masker saat bepergian keluar, sering mencuci tangan, hidup sehat, dan lain-lain akan dapat mengurangi variabel peluang tertularnya orang yang bertemu dengan pasien positif COVID-19. Dengan demikian, telah terbukti bahwa semua upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol penyebaran COVID-19 seperti yang telah saya katakan sebelumnya, telah terbukti dapat mengatasi penyebaran COVID-19 ini agar penyebarannya tidak lebih meluas. Seperti kota Wuhan yang merupakan asal dari mana virus ini bermula ditemukan, telah berhasil melalui masa krisis mereka dan sudah mulai dapat beraktivitas seperti biasanya, di mana lockdown kota Wuhan telah dibuka pada hari Rabu 8 April 2020 setelah dikunci selama 10 minggu. Mereka telah membuktikan bahwa dengan segala upaya yang telah dilakukan pemerintah serta kepatuhan dan dukungan dari masyarakatnya kepada pemerintah, mereka dapat melalui dan menyelesaikannya bersama-sama. Hal ini juga mungkin dapat terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Memang benar, kini seluruh dunia tengah bersatu untuk bersama-sama melawan COVID-19. Namun, itu semua kembali kepada kita. Kita semua harus turut serta dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Sebab bersatu kita kuat. Demikianlah isi pidato ini saya sampaikan dengan kesimpulan hubungan antara lingkungan hidup dan kesehatan itu tidak dapat dipisahkan. Adanya pergeseran ke arah yang buruk dalam lingkungan itu seperti pencemaran lingkungan kotor, masih banyak lagi lainnya akan dapat menimbulkan bencana seperti pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan kita yang dapat kita mulai dari diri kita sendiri dengan pola hidup sehat dan bersih, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mengurangi pencemaran-pencemaran yang dapat merusak alam, dan masih banyak cara-cara lain untuk menjaga bumi tempat kita tinggal ini. Dan saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus ini. Sebab lebih baik mencegah daripada mengobati. Bersama-sama kita memutus tali penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan social distancing, stay at home, sering mencuci tangan, mengubah etika bersalaman, memperhatikan etika bersih dan batuk kita, dan lain-lain. Dengan harapan agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Dan semoga saja kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Cintai bumimu hari ini untuk generasi masa depan. Akhir kata, saya meminta maaf apabila ada yang saya sampaikan yang kurang berkenaan atau terdapat tutur kata saya yang salah. Atas perhatian yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan.